Keluarnya Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Racing telah membuka peluang atau lowongan pembalap bagi salah satu tim paling terkenal di MotoGP dan masih harus dilihat bagaimana HRC akan mengisi kekosongan posisi juara dunia 8 kali itu. Selain menggantikan posisi Marc Marquez, pembalap lain juga dibutuhkan LCR jika pembalap mereka, yakni Johann Zarco, diambil ke Repsol. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Repsol Honda telah memutuskan untuk memasuki pasar terbuka saat mereka mencari pengganti Marc Marquez yang akan pergi pada MotoGP musim 2024 mendatang. Singkatnya, pencarian pengganti Marquez terlihat agak rumit, dan keraguan serta pertanyaan masih ada di depan mata yang masih menunggu jawaban. Tapi waktu hampir habis. Secara garis besar, calon pengganti akan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni pertama pembalap yang berpengalaman di MotoGP. Kedua adalah pembalap yang sudah pernah membalap di Honda, dan ketiga adalah pemula atau rookie yang belum pernah balapan di MotoGP. Meskipun beberapa sudah memiliki kontrak dan menyatakan tidak bersedia ke Honda, namun dalam balapan apapun bisa saja terjadi di menit-menit terakhir. Inilah 13 kandidat pengganti Marc Marquez di Repsol dan pembalap untuk tim satelit LCR Honda. Johann Zarco. Saat Marquez mengumumkan kepergiannya dari tim Jepang, Johann Zarco tampaknya menjadi pilihan yang tepat untuk menggantikan Marquez. Apalagi setelah awalnya pindah dari Pramac Ducati dan terakhir menjadi pemenang GP Australia 2023. Namun, kini dia menegaskan akan tetap berpegang pada ketentuan kontrak LCR-nya. Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Meskipun Maverick Vinales juga dianggap sebagai pesaing utama untuk menggantikan Marc Marquez, diskusi dengan dua pembalap Aprilia tersebut gagal membuahkan hasil yang baik. Terutama dengan Alex yang meskipun banyak pengalaman, dia sudah terlalu tua. Fabio Di Giannantonio. Setelah tampil solid di podium kelas utama di Phillip Island, Fabio Di Giannantonio telah membuktikan dirinya sebagai pembalap yang kuat. Kandidat serius untuk kursi tersebut yang secara historis dipegang oleh para pembalap muda paling menjanjikan dalam olahraga ini. Dijia berujar, yang pasti kami sedang bekerja dan saya juga berharap bisa memberi Anda kabar baik. Tapi menurut saya akan ada sesuatu yang sangat bagus. Jadi saya tidak terburu-buru saat ini. Saya ingin menikmati minggu ini. Bekerja dengan baik dengan staf saya di garasi untuk mempersiapkan masa depan saya dan kita lihat saja nanti, kata Di Giannantonio yang mungkin akan memberi kabar di GP Malaysia. Pernyataan Di Giannantonio dibuat dengan latar belakang rumor dan spekulasi seputar alternatif kursi di Repsol. Beberapa rumor tersebut tampaknya dibuat lebih sebagai harapan daripada ekspektasi. Miguel Oliveira mengatakan sangat menyenangkan menjadi yang teratas dalam daftar Honda untuk menggantikan Marc Marquez di MotoGP pada tahun 2024, tetapi dia tidak terpikir untuk berpindah tim. Luca Marini. Laporan dari media Spanyol menyebutkan bahwa Luca Marini telah didekati, ditepis oleh pembalap Italia itu. Jika rumor itu benar, saya akan senang, tapi saya sudah memiliki kontrak dengan VR46 dan saya tidak memiliki klausul yang mengizinkan saya untuk keluar dari kontrak tersebut, kata adik Valentino Rossi itu. Jake Dixon adalah calon terkini yang muncul juga. Memiliki pembalap Inggris di MotoGP akan menjadi pilihan yang disambut baik oleh Dorna, tetapi pembalap tersebut sudah memiliki kontrak tahun 2024 dengan gas-gas. Bintang yang sedang naik daun di Moto2, Dixon telah menunjukkan kemajuan signifikan pada tahun 2023. Dengan diambilnya kursi Marquez di Gresini, Dixon mungkin akan mendapatkan tempat di kelas Premier bersama LCR untuk melengkapi jajaran pembalap Honda. Stefan Bradl.
mengenai rumor dia akan menggantikan posisi Marc Marquez, Bradle lebih mencalonkan Di Gia atau Zarco. Fabio masih muda, mungkin pikirannya lebih bebas. Johan punya banyak pengalaman dan bisa membawa informasi penting dari Ducati. Sedangkan kita sudah membicarakannya, tapi siapa yang akan mengambil alih tim penguji Honda, kata Stefan Bradle. Iker Lecuona dan Xavi Viers. Honda telah mengumumkan bahwa Iker Lecuona dan Xavi Viers akan tetap bersama mereka di kejuaraan dunia Superbike tahun depan hingga 2025. Itu berarti mereka tidak akan ditransfer ke MotoGP, di mana Honda kekurangan pembalap setelah kepergian Marquez. Namun, karena mereka di bawah HRC, apapun bisa terjadi. Alonso Lopez juga muncul di antara nama-nama yang mungkin bisa menjadi calon pembalap Honda MotoGP. Namun, nama terakhir dengan sopan menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap di Moto2. Daftarnya panjang karena di antara profilnya, salah satu namanya ada pembalap dari Moto2 ini. Fermin Aldeguer. Dalam rumor terbaru, ada pembicaraan tentang pembalap Moto2 Spanyol Fermin Aldeguer, yang saat ini membalap untuk Speed Up Team. Muncul sebagai kandidat potensial untuk menggantikan juara 6 kali MotoGP itu di tim pabrikan Honda. Mantan manajer pembalap dan pakar MotoGP Richard Joffe memposting di Twitter bahwa dia mengetahui HRC telah menawarkan kontrak 2 tahun kepada Aldeguer untuk tahun 2024 dan 2025. Peluang seperti itu tidak sering datang, tegas Richard Joffe. Setelah kemenangannya di Buriram pada hari Minggu, Aldeguer membantah ketertarikannya. Saat ini, pikiran saya tidak tertuju pada MotoGP, saya hanya mencoba untuk menikmati momen ini dan terus belajar, katanya kepada motorsport.com. Dia menegaskan bahwa dia baru berusia 18 tahun dan masih sangat muda. Saat dia berangkat ke MotoGP, katanya dia ingin bersiap dan yang jelas Honda belum siap melakukan itu. Jadi, siapa yang akan mengendarai Repsol Honda RC213V kedua pada tahun 2024? Saya kira kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mengetahuinya. Siaran pers HRC cenderung keluar pada jam makan siang, baik jam 12 siang atau jam 1 siang pada saat pekan balapan. Kita bisa mengetahui apakah Di Giannantonio benar-benar akan mengisi lubang menganga yang ditinggalkan juara 6 kali MotoGP itu atau tidak. Apakah Honda panik setelah ditinggal Marquez? Atau ada strategi tersembunyi tahun 2025 untuk menyambut kembali Marc Marquez?